Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u. Ulang dikit ya. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus kami fi qaryatin, di sebuah daerah, min nabiyyin, dari seorang nabi. Fakadzabu, maka kemudian berdusta siapa ahlul qaryah, illa akhadna, kecuali menetapkan kami, aqabna artinya memberi ketetapan kami ahlaha, pada penduduknya qaryah, bil ba'sa'i, dengan sangat kesulitan atau sangat miskin. Bil ba'sa'i, dengan sangat miskin. Syiddatil faqri artinya sangatnya fakir. Wadharra'i, dan sakit. Al-marodi artinya sakit. La'allahum, barangkali ahlu qaryah atau ahlaha, ya, kembali ke ahlaha, itu yadharrauna, merasa hina siapa ahlaha. Itu yadharrauna, merasa hina siapa ahluha, yatadallaluna, artinya merasa hina siapa ahluha. Fayu'minuna, maka beriman siapa ahluha. Tsumma baddalna, kemudian memberikan pengganti kami. A'toina artinya memberikan kami, hum, pada ahluha. Maka nasayyiati, pada tempat yang buruk. Al-adabi artinya siksa. Menggantikan al-hasanata, pada kebaikan. Al-ghina artinya kekayaan, wasihata, dan kesehatan. Hatta afau, sehingga menjadi banyak siapa ahlaha. Hatta afau, sehingga menjadi banyak siapa ahluha. Kathiru artinya menjadi banyak siapa ahluha. Wa qalu, dan berkata siapa ahluha, kufran, karena kufur, lin ni'mati, terhadap nikmat Allah. Qad massa, benar-benar menimpa. Qad massa, benar-benar menimpa, aba'ana, pada bapak-bapak kami. Apa ad-dharra'u, kemelaratan atau sakit, ya, kesulitan, pokoknya sakit, melarat, ya, itu masuk dalam ad-dharra, kesulitan lah ya. Apa ad-dharra'u, kesulitan, wasarra'u, dan kebahagiaan. Kama, sebagaimana perkara, masanna, yang menimpa apa ma, pada kami. Wahadihi, adapun ini ad-dharra wasarra, itu adatud dahri, tradisi tahunan. Walaisat, dan tidak ada,
itu biukubatin dari akibat minallahi dari Allah. Fakunu maka hendaknya ada kalian itu alama atas perkara antum yang ada pun kalian itu alaihi atas ma. Ini mengisahkan, menyampaikan atau disampaikan dalam ayat ini mengenai kelompok-kelompok atau daerah-daerah yang di masa lampau sebelum diutusnya Rasulullah, itu sudah diutus para nabi, para rasul diutus di sebuah desa atau sebuah daerah. Pada ayat ini disebutkan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Aku tidak mengutus untuk suatu daerah pada seorang nabi yang kemudian didustakan keberadaannya, kecuali ku tetapkan bagi penduduknya sebuah kesulitan, kemiskinan, syiddatil faqri. Jadi akan terjadi itu ya, diturunkan utusan kemudian tidak mau beriman kemudian diujilah dengan berbagai hal, dengan kesulitan. Harapannya jadi diutus kemudian didustakan, diutus para nabi kemudian diingkari, maka pada daerah tersebut diturunkanlah oleh Allah sebuah kesulitan. Harapannya la'allahum yadharra'un, barangkali kalau diturunkan kesulitan mereka akan merasa hina. Kemudian nanti kalau sudah ditekan dengan kesulitan ya, Allah gantikan lagi dengan sesuatu yang summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian digantikan lagi oleh Allah kebaikan pada daerah tersebut, mungkin setelah orang-orang beriman ya. La'allahum yadharra'un yatadallaluna fayu'minun. Harapannya supaya bisa merasa hina, dengan merasa rendah lah, merasa tidak berdaya ketika diberikan kesulitan, sehingga kemudian menjadi beriman. Terus digantikan oleh Allah summa baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afau. Digantikan oleh Allah dari serba sulit itu tadi menjadi berkecukupan, sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Ironisnya biasanya mereka setelah kelompoknya menjadi banyak, imannya luntur. Setelah digantikan oleh Allah dengan kebaikan, setelah dari kesulitan itu digantikan oleh Allah dengan kebaikan, kebanyakan dari mereka akan mengatakan waqalu. Kalimatnya adalah waqalu. Waqalu yang di situ fa'ilnya adalah berupa jamak. Qad massa'a ba'ana dharra wa sarra. Mereka yang berdusta, mengkufuri nikmat Allah, mengatakan sudah biasa. Musimnya kadang-kadang ya sulit, kadang-kadang longgar, dan tidak ada sama sekali mengatakan bahwa kemudahan dan kesulitan ini datang dari Allah, sama sekali tidak. Mereka malah mengatakan qad massa'a ba'ana dharra wa sarra. Tetap lupa dengan Allahnya. Dikasih kesulitan juga udahlah, udah biasanya juga sulit gitu ya. Kalau dikasih kemudahan juga gitu, kadang-kadang sulit ya, kadang-kadang gampang. Dan ini bukan karena Allah yang kasih gitu ya, memang sudah tradisi di dalam kelompok kami ya, kesulitan dan kemudahan itu selalu berganti. Ini mereka karena mengkufuri nikmat Allah, padahal ya Allah janjikan pada seperti ini kan ada korelasinya ya dengan ayat yang lain. Allah sudah janjikan la in syakartum la azidannakum. Nah, kalau sudah
bersyukur atas misalkan kelonggaran gitu ya. Atau dalam kesulitan, seseorang yang beriman akan tetap menemukan celah untuk bersyukur. Akan ditambahlah nikmat iman itu. Tapi kalau Allah hilang di antara suka dan duka ya. Kalau dalam suka dan duka itu Allah itu hilang dari hati kita, maka akan bertambah sulit ya. Keadaan itu akan bertambah sulit atau bertambah mudah, tapi kita semakin lupa. Berikutnya, qala, berkata siapa Allah Ta'ala, fa'akhadna, maka menetapkan kami hum pada ahlaha bil adabi dengan adab, dengan siksa, baghtatan dalam keadaan mengejutkan. Kalau di saat longgar, biasanya ungkapan-ungkapan bahwa oh biasa ini emang sudah waktunya longgar gitu ya, sudah waktunya sukses mungkin. Tapi melupakan nama Allah di situ nih. Allah katakan di sini fa'akhadnahum baghtah. Akan Allah ambil kenikmatan itu secara tiba-tiba. Fujaatan artinya mendadak. Wahum, adapun ahluha itulah yash'uruna, tidak merasa siapa ahluha. Diwaktin dengan waktu, majiatin yang mendekati atau mendatangi adab qablahu di sebelumnya maji'ah. Jadi istilahnya apa ya, kita ambil term yang paling pendek saja. Ketika ada satu kenikmatan, terus kemudian kita gegabah merasa bahwa oh ini berhasil karena keberhasilan saya gitu ya, karena usaha saya dan sebagainya, tidak ada Allahnya sama sekali ya. Maka Allah akan menetapkan sebuah adab ya, atau menetapkan sebuah balasan yang seketika, yang mendadak. Mestinya jadwalnya itu lebih lama ya, jadwal kegagalannya itu lebih lama. Tapi kalau seseorang sudah terlalu bangga dengan kesuksesan sesaat ya, terlalu membanggakan diri dan lupa dengan Allah, Allah katakan fa'akhadnahum baghtah. Jadi akan ambil itu, kenikmatan itu akan digantikan dengan adab secara tiba-tiba. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak akan merasa. Bagaimana tidak merasanya? Biwakti maji'atin qablahu. Jadi biwaktin maji'atin qablahu itu maksudnya apa? Dengan waktu yang lebih cepat dari rencana. Nah, tadinya Allah punya rencana ini. Kalau dia syukurnya panjang, berterima kasihnya kepada Allah itu panjang, maka akan dipanjangkan itu masa longgarnya. Masa kan tadi ad-dharra was-sarra. Masa sarroknya atau masa bahagianya itu akan dipanjangkan. Kalau di saat bahagia itu mengingat Allah. Kalau di saat bahagia itu mengingat Allah, maka dikatakan di dalam Tambihul Ghafilin itu ya, salah satu keberuntungan yang perlu diingat itu adalah ketika kita bisa menyebut nama Allah di saat mendapatkan kesempatan yang menyenangkan. Misalkan, maka para ulama memberikan aturan, memberikan pembelajaran bagi kita sebelum makan. Ya, ini yang diajarkan Rasulullah ya, sebelum makan berdoa dulu. Sebelum pergi berdoa dulu. Pada setiap kesempatan baik yang datang kepada kita, hendaknya ada nama Allah di situ. Karena kalau tidak, kita kehilangan nama Allah. Qad masa'aba anad-dharra was-sarra. Dapat kesusahan dan dapat kegembiraan, kita cuma ngerasa udahlah ini emang lagi waktunya bahagia aja gitu. Padahal mestinya kalau kita ucapkan hamdalah dari dalam hati, akan panjang itu masa bahagianya. Tapi seketika di saat kita menghilangkan nama Allah dari kebahagiaan itu, fa'akhadnahum baghtah,
akan diambil secara tiba-tiba, akan dibalas oleh Allah secara mengejutkan. Wahum la yash'urun, dan dalam kalimat ini wahum, ya mereka orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah itu tidak merasa ketika itu diambil secara tiba-tiba. Lah, kok bisa tidak merasa? Maksudnya bagaimana? Diambil di waktu yang sebelumnya waktunya diambil. Allah punya rencana untuk memanjangkan nikmat. Tapi ketika datang nikmat kita lupa dengan Allah, ya, kita melupakan nama Allah. Nah, di saat itulah Allah cabut kenikmatannya dan kita nggak merasa. Karena kita nggak tahu rencana Allah, ya. Karena kita tidak mengetahui rencana Allah yang akan memanjangkan kebahagiaan kita, ya. Maka Allah janjikan ya tiba-tiba, ya hanya Allah yang tahu. Walau anna ahlal qura, kalau toh sesungguhnya penduduk suatu daerah al-mukadzibina, yang berdusta, siapa ahlul qura, itu amanu, beriman siapa ahlul qura, billahi, dengan Allah, wa rusulihim, dan rusul-rusulnya ahlul qura, wattaqau, dan takut siapa ahlul qura al-kufra, pada kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan, la fatahna, maka akan membukakan aku Allah di sini ditakfifi, dengan dibaca takfif, la fatahna, wat tasydidi, dan tasydid, la fatahna, alaihim, atas ahlul qura, barokatin, pada berkah-berkah, barokatin, pada berkah-berkah, minas sama'i, dari langit, bil matori, dengan hujan, wal ardi, dan dari bumi, bin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau toh seandainya penduduk itu beriman kepada Allah, menjauhi pelanggaran-pelanggaran, al-ma'asi itu pelanggaran, baik pelanggaran di sisi Allah, okay, maupun pelanggaran kemanusiaan, itu al-ma'asi. La fatahna alaihim barokatim minas sama, maka Allah akan bukakan barokah-barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mendustakan siapa? Atau walakin kadzabu, akan tetapi mendustakan siapa? Ahlul qura ar-rusula, pada para rasul, para utusan, fa'akhadna, maka memberi akibat aku atau menetapkan aku hum, pada ahlul qura, aqabna, artinya memberi akibat aku hum, pada ahlul qura, bima, dengan perkara, kanu, yang ada apa? Kanu, yang ada siapa ahlul qura, itu yaksibuna, berbuat siapa ahlul qura. Kalau toh mereka beriman, menghindari kekufuran, kemudian menghindari pelanggaran-pelanggaran, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka berbohong, maka kutetapkanlah sesuatu berdasarkan apa yang mereka perbuat. Kutetapkan sesuatu atas perbuatan mereka sendiri. Fa'amina, afa amina, ya, ada hamzahnya. Afa amina, apakah merasa aman? Afa amina, apakah merasa aman siapa ahlul qura, penduduk daerah, al mukadzibuna, yang berdusta, siapa ahlul qura, ayyatiyahum, pada untuknya datang, hum, pada ahlul qura, apa baksuna, adabku, apa baksuna, balasanku, adabuna, artinya siksaanku. Bayatan, di waktu malam, lailan, artinya di waktu malam,
Wahum dalam keadaan adapun ahlul qura itu naimuna, tidur siapa? Ahlul qura. Ghafiluna artinya lupa siapa ahlul qura anhu dari baksuna, anhu dari baksuna. Jadi bagaimana mungkin mereka merasa aman dari ketetapan Allah? Padahal Allah bisa saja mendatangkan siksa di saat mereka sedang tertidur. Awa amina, apakah merasa aman siapa ahlul qura? Ayat tiyahum pada untuknya datang. Hum pada ahlul qura apa baksuna? Siksaanku duhan di waktu siang. Naharon artinya di waktu siang. Wahum dalam keadaan adapun ahlul qura itu yal'abuna, bermain-main siapa? Ahlul qura. Afa aminu, apakah merasa aman siapa ahlul qura? Makrollahi pada rekayasa Allah. Jadi biasanya memang begitu. Mereka merasa aman dari sudah pengamanan biasanya memang canggih ya. Orang-orang yang makar terhadap Allah itu yang tidak, yang lebih percaya dengan makarnya sendiri daripada makarnya Allah. Makar itu adalah rekayasa atau apa namanya, ketentuan-ketentuan Allah. Sudah merasa mendapatkan keamanan, merasa aman lah dari adab-adab Allah, merasa aman, mempermainkan hukum gitu ya, mempermainkan aturan-aturan Allah, mempermainkan nilai-nilai kemanusiaan. Bisa saja mereka merasa aman. Afa aminu makrollahi, afa aminu apakah merasa aman siapa? Ahlul qura makrollahi pada makar Allah. Istidrajuhu, istidrajahu ya, di situ apa namanya menjadi badalnya makrollah. Istidrajahu yaitu istidrajnya Allah iyahum pada ahlul qura. Apa ya bahasa Indonesia itu? Nek bahasa Jawa itu ngelulu istilahnya istidraj itu. Dikasih biar sadar itu loh istidraj itu. Apa bahasa Indonesianya ya? Kalau makna Jawanya itu ngelulu. Jadi istidraj, konsep istidraj ini memang ada di dalam Islam. Ketika seseorang yang apa namanya, yang tidak beriman, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran maksiat, dikasih segala hal sama Allah, diistidraj sama Allah. Itu namanya istidraj ya, tidak apa namanya, merasa aman dari, kemudian dari istidraj yang dikasih sama Allah itu berupa harta, kesehatan dan sebagainya yang dikasih oleh Allah itu, ini dia tidak merasa lebih percaya kepada Allah nih, tapi justru merasa aman. Wes gak mungkin aku iki sok kena cobane Gusti Allah, wes aku wes melakukan ini dan itu dan seterusnya. Karena dia ingin merasakan kesuksesan selain dengan nama Allah, diistidraj lah itu. Nah itu loh istidraj itu ya. Jadi orang-orang yang merasa aman dari makrullah karena dikasih banyak sama Allah berupa harta dan seterusnya. Iyahum pada ahlu Korea bin ni'mati dengan nikmat.
Wa akhoda dan mengambil siapa Allah hum pada nikmat baghtatan dengan seketika, dengan mendadak. Fala ya'manu maka tidak bisa merasa aman makrullahi pada rekayasa Allah siapa illal qaumu kecuali kaum al khosiruna yang merugi siapa kaum. Awalam yahdi, apakah tidak cukup jelas atau tidakkah cukup jelas? Yatabayyanu artinya jelas lilladina bagi orang-orang yarithuna yang mewaris siapa alladin al-ardo pada bumi. Bisukna dengan menetap dengan menempati ya mimba dihalaki ahliha dari setelah rusaknya penduduknya ard. Apaan sesungguhnya sya'an? Fa'ilun adapun an itu menjadi fa'il mukhaffafatun yang dibaca takhfif. Wasmuha adapun isimnya an itu mahdhufun dibuang. Ai annahu artinya lafaz annahu. Lau nasya'u itu lau nasya'u. Kalau toh menghendaki aku asobna maka menetapkan aku hum pada ahlu qaryah bil adabi dengan siksa. Hum pada ahlu qaryah bil adabi dengan siksa bidunubihim sebab dosanya ahlu qaryah. Kama asobna sebagaimana menetapkan kami min qablihim dari sebelum kama asobna man pada orang qablahum yang sebelumnya ahlu qaryah. Wal hamzatu adapun hamzah fil mawabi'il arba'ati di dalam 4 tempat itu lit taubihi bermakna teguran. Itu lit taubihi bermakna teguran, kan itu ada 4 hamzah istifham. Ada 4 hamzah istifham. Mulai dari afa amina ahlul qura, terus kemudian afa aminu makrallah, awa amina ahlul qura. Nah, itu hamzah-hamzah tersebut fungsinya adalah taubih atau teguran. Wal fa'u adapun fa wal wawu dan wawu ad-dakhilatu yang masuk apa fa dan wawu alaihima atas ad-dakhilatu yang masuk alaihima atas fa dan wawu itu lil atfi bermakna atau. Wa fi qiraatin dan dalam qiraah yang lain disukunil wawi dengan sukunnya wawu fil maudhi'il awwali pada tempat yang pertama. Atfan karena menjadi atof bi'au dengan au. Wa nahnu adapun kami itu natba'u menutup atau menyegel kami. Nakhtimu artinya menutup kami ala qulubihim atas hatinya ahlul qura. Fahum maka adapun ahlul qura itulah yasma'una tidak mau mendengar siapa ahlul qura. Al-mau'idhata pada mau'idhah sima'a tadabburin dengan pendengaran angan-angan, maksudnya dengan pendengaran yang bersifat tadabbur. Sima'a tadabburin itu bisa dimaknai dengan perenungan. Mereka orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah dari kebenaran, kemudian dikasih nikmat oleh Allah, dikasih cobaan juga
merasa ini saya apa namanya ya diuji karena tetap tidak ingat pada Allah nih, tetap tidak ingat pada Allah, juga lupa diri. Berapa banyak zaman sekarang ini orang-orang yang diuji juga pada akhirnya lupa diri nih. Manusia memang selalu begitu nih, ketika sudah ditutup dari keimanan dengan kata wanatu bau ala qulubihim fala yasmaun, tutup mata hati mereka, pendengaran hati mereka ditutup, fala yasmaun, maka tidak mau mendengarkan. Jadi dalam kondisi abdorro juga tidak beriman, dalam kondisi sulit tetap lupa sama Allah ya. Akhirnya diistidrot sama Allah, dikasih kenikmatan. Apakah dalam menikmatinya orang-orang ini akan bersyukur kepada Allah? Nyatanya kalau sudah dari awal menolak kebenaran ya, maka akan ditutup basirohnya sehingga dia tidak bisa mendengarkan mauidhah dengan perenungan. Jadi kalau ada yang masuk ya sudah masuk saja nih, tapi tidak pernah direnungkan. Sementara orang itu kalau dibuka hatinya oleh Allah nih, sekedar lihat ya, scroll sebenarnya kan kayak main Instagram, main sosial media. Tidak bisa dikatakan sepenuhnya positif atau sepenuhnya negatif. Tapi seseorang yang mendapatkan petunjuk di hatinya, yang dibuka mata hatinya, tidak jarang kita kadang-kadang dapat pencerahan dari situ. Apakah datangnya dari sosial media? Tidak, itu datangnya karena Allah memberikan Allah sedang membuka hati kita, sedang membuka basiroh. Bahkan kalau hati kita tertutup, mendengarkan secara langsung saja sudah nggak mau, terus nolak misalnya. Jadi semua hal di dunia ini bukan perkara apakah sepenuhnya ya, semua media dakwah ya, semua media penuturan di dunia ini bisa jadi itu bisa masuk sepenuhnya dalam diri kita kalau dalam posisi hati kita tidak sedang ditutup oleh Allah. Tapi kalau sedang ditutup, apapun itu tidak akan masuk. Kita lihat bagaimana pembesar-pembesar yang terus mendukung penjajahan ya, yang terus mendukung penjajahan. Ini selalu didiskusikan secara langsung, bahkan seluruh dunia sudah mengecam. Tapi wanatuba'u ala qulubihim, ditutup hatinya oleh Allah, fahum la yasma'un, bahkan tidak bisa mendengar pesan apapun yang disampaikan secara langsung, itu seakan-akan tidak berguna. Tilkal qura, adapun daerah tersebut, allati marro, yang telah lalu, apa dikruha, penuturannya, allati itu nakusu, mengisahkan aku, alaika, atas engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi kisah para nabi ya, kalau kita melihat kisah para nabi ya, kemudian Allah mengatakan tilkal qura nakusu alaik, semua cerita-cerita tentang desa-desa, atau bukan desa ya, al-qura yang dimaksud di sini adalah daerah yang diturunkan, daerah lah, kita maknai daerah saja. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, min ambaiha, dari ceritanya al-qura. Akhbari ahliha, artinya kabarnya, cerita-cerita penduduknya al-qura. Walaqad ja'at, dan benar-benar telah datang, hum pada ahlaha, siapa rusuluhum, rasul-rasulnya, ahlaha, bil bayyinati, dengan mukjizat atau pencerahan-pencerahan. Al-mu'jizati, artinya mukjizat, al-dhahirati, yang jelas. Fama kanu, maka atau lantas tidak ada siapa, ahluha itu liyu'minu, beriman, siapa ahluha, inda maji'ihim, ketika datangnya rusul, bima, dengan perkara kadzabu, yang berdusta, siapa
ahliha. Kafaru artinya kufur siapa ahliha bihi dengan ma. Min qabli dari sebelum datangnya rusul. Qabla maji'ihim artinya sebelum datangnya rusul. Bal istamarro bahkan menetapi siapa atau menetap siapa ahluha alal kufri atas kekufuran. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Didatangkan kisah-kisah tentang nabi terdahulu. Jadi kan pada saat Rasulullah berdakwah, ya, banyak pembesar-pembesar kafir Quraisy itu yang berargumen tentang nabi-nabi terdahulu. Padahal di kitab suci mereka ya dijelaskan itu bagaimana hal-hal yang dikisahkan ya, bahwa satu daerah ketika diturunkan seorang nabi, kemudian penduduknya menolak dan daerah tersebut menjadi sulit dan sebagainya, itu sudah diceritakan dalam kitab suci mereka. Tapi kehadiran Rasulullah pun juga ditolak. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Mereka berbohong sebagaimana generasi sebelumnya ya, yang kakek moyangnya sudah berbohong ya. Mereka ikuti kebohongan tersebut. Kebohongan tersebut mereka ikuti. Kalau dalam sejarahnya Nabi Muhammad kota Makkah itu kemudian jatuh dalam tanggung jawab atau kekuasaan umat Islam pada saat itu adalah dipegang sepenuhnya oleh Rasulullah. Itu jaraknya dari Nabi Ismail itu berjarak sangat-sangat panjang gitu. Karena pada masa itu Nabi Ismail wafat ya. Kemudian dikasihlah memberikan wasiat kepada putra pertama beliau. Anaknya Nabi Ismail itu 12 orang diberikan wasiat untuk ini nanti kemudian tanggung jawab Ka'bah menjadi tanggung jawab kalian. Pada saat turun kepada 12 putra Nabi Ismail ini penduduk yang tadinya dibantu oleh Sayyidah Hajar untuk minum ya, yang kemudian suku ini membentuk sebuah budaya di kota Makkah, membentuk sebuah kehidupan sosial di sana, tidak terima kalau yang kemudian pemegang berikutnya adalah keturunan Nabi Ismail. Jaraknya berapa lama itu dari wafatnya Nabi Ismail? Jadi setelah Nabi Ismail wafat itu kota Makkah tidak lagi diduduki oleh keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Ismail ini dianugerahkan oleh Allah karakter sebagaimana ayahnya, yaitu karakter penuh empati, penyayang, tidak suka keributan. Akhirnya ke-12 putra Nabi Ismail ini keluar dari kota Makkah menjadi tokoh dan kabilah di seluruh Jazirah Arab, menjadi 12 kabilah di Arab. Kemudian setelah 100 tahun ada lagi nih keturunan dari Nabi Ismail yang bisa menduduki kota Makkah. Ditolak lagi kemudian berjarak 300 tahun kemudian baru masa kejayaan Islam setelah Fathu Makkah. Disinilah kembali Ka'bah dan kota Makkah ini berada di dalam kekuasaan umat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini keturunan daripada Nabi Ismail. Jadi otomatis rumitlah ini. Rasulullah itu di dalam masa dakwahnya ya menghadapi kaum intelektual yang kurang lebih dari moyangnya sendiri ya, dari pembesar-pembesar atau sesepuh-sesepuh kakek-kakeknya sendiri gitu. Otomatis terjadilah di situ kesulitan dan sebagainya. Termasuk diantaranya mereka lebih percaya dengan tipuan yang dibentuk oleh kakek-kakeknya dibandingkan
membaca secara langsung kitab suci yang pada saat itu masih ada. Jadi belum digantikan, tapi kemudian karena pengikut Taurat dan Injil ini lebih senang didongengin daripada membaca secara langsung, akhirnya tidak selamatlah itu ya, naskah Taurat dan Injil ini akhirnya diganti. Maka inilah pentingnya kita terus kemudian kita terus berterima kasih kepada para ulama nih, yang dimana sampai hari ini kita bisa membaca Al-Quran dari teks aslinya, ya, dari pada saat Rasulullah ada sampai hari ini, ya, para ulama sepakat, ya, dulu dimulai dari para sahabat, tabiin, tabiat dan seterusnya itu bersepakat bahwa jangan sampai isi daripada Al-Quran kemudian bacaan sholat itu jangan sampai dirubah. Nah, dan ini perjuangan yang panjang, maka kita mensyukurilah hal ini. Jangan sampai terjadi seperti kaum terdahulu yang sudah sama sekali enggan membaca kitab sucinya, sampai akhirnya kaum intelektualnya bergerak. Wah, berarti ini bisa ini dijadikan bahan untuk apa namanya ya, ya dijadikan firman-firman palsu, ya, yang pada akhirnya mereka pegang sampai saat ini. Jadi kalau ditanya, ya, orang-orang pembaca ya penginjil dan pembaca Taurat itu, kalau kita mengatakan bahwa tapi kan isinya Taurat dan Injil itu diganti, mereka nggak bisa mengelak, dan tidak ada pengelakan itu karena diakui, ya, Injil saja ada perjanjian baru, perjanjian lama, ya, dan seterusnya itu mereka mengakui, dan bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang tidak pernah diubah isinya, itu diakui oleh dunia. Terbukti dari 100 tokoh umat manusia paling berpengaruh di sepanjang sejarah umat manusia, yang paling tinggi pengikutnya adalah Rasulullah SAW. Dan ini tidak hanya tertulis dalam prasasti atau bukti-bukti keagamaan Islam, ya, tapi terbukti dalam peradaban manusia. Rasulullah Rasulullah itu yang paling tinggi ratingnya terhadap perubahan atau pembaharuan peradaban umat manusia. Maka beruntung dan bersyukurlah kita dengan semua iman yang sudah ada ini, dan mudah-mudahan setiap hari semakin bertambah. Dikit lagi ya. Kadzalika itu sebagaimana menutup siapa Allah ala qulubil kafirina, atas hatinya orang-orang kafir. Ala qulubil kafirina, atas hati-hatinya orang-orang kafir. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Allah ta'ala.